Ingat Banjar itu mempunyai sejarahnya sendiri dari turun-temurun dan bukan sejarah dari hasil karangan orang lain. Sudah saatnya sejarah yang dirahasiakan untuk kita sampaikan. Peradaban Banjar pertama kali ditemukan oleh Iskandar Zulkarnain dan Nabi Khidir di dua puncak atau yaitu puncak Gunung Kariwa dan puncak Gunung Lapakpati di daerah hutan terlarang Gunung Gundang sekarang pedalaman Puruk Cahu, Kalteng. Ketika Nabi Khidir mencari air hayat atau air kehidupan, hingga bertemu dengan kaum Bani Al-Jahiriyah, Bani Zuroh, Bani Al-Jar, Banjar. Banjar atau Bani Al-Jar sebelumnya dikenal dengan Bani Al-Jahiriyah, Bani Zuroh karena terbitnya setelah anak Adam atau Sis anak Adam yang bukan Rasul dan juga bukan Nabi, dalam riwayat. Sis ingin menjadi umat Muhammad. Keturunan Sis menjadi bangsa merdeka, bangsa Arya. Bani Al-Zahiriyah, Bani Al-Jar, Banjar itu bukan penyembah berhala, bukan penyembah benda maupun makhluk serta bukan penyembah berupa apapun. Bani Al-Jar menganut Tauhid Adam, Tauhid Ibrahim serta Tauhid Musa hingga sekarang Tauhid Muhammad Islam. Jadi pada tuan nenek moyang orang Banua atau orang Banjar bukan penganut kepercayaan atau animisme atau keharingan serta berupa apapun. Disebut Bani Al-Jar setelah Iskandar Zulkarnain dan Nabi Khidir di saat diberi tugas untuk mencari air kehidupan, mereka telah menemukan ada kehidupan di balik antara dua gunung bukit. Jadi setelah kerajaan Sulaiman pindah ke negeri Sabah, kerajaan Bani Al-Jar kerajaan Banjar itu berganti-ganti namanya. Hingga Bani Al-Jar sebutannya menjadi Banjar. Bani Al-Jar sebelumnya dikenal dengan Bani Al-Jahiriyah karena terbitnya setelah anak Adam atau Sis, keturunan Sis menjadi bangsa Arya atau bangsa murni, bangsa merdeka. Bani Al-Jahiriyah, Bani Zuroh, Bani Al-Jar bukan penyembah berhala, benda maupun makhluk. Bani Al-Jar menganut Tauhid Adam, Tauhid Ibrahim serta Tauhid Musa hingga sekarang Tauhid Muhammad Islam. Jadi pada tuan nenek moyang orang Banua atau orang Banjar bukanlah para penyembah berhala dan bukan juga penganut kepercayaan atau animisme serta bukan penganut keharingan. Karena sejarah orang Banjar itu turun-temurun mempunyai kepercayaan yang hanif penyembah satu Tuhan, Sang Pencipta atau dalam Al-Quran disebut mumin, hingga sekarang beragama Islam, maka para ahli sejarah yang bukan muslim kebanyakannya tidak ada yang senang mencatatnya sebagai sebuah sejarah yang harus mereka tulis. Peradaban Banjar pertama kali ditemukan oleh Iskandar Zulkarnain dan Nabi Khidir di dua puncak atau yaitu puncak Gunung Kariwa dan puncak Gunung Lapakpati di daerah hutan terlarang Gunung Gundang sekarang pedalaman Puruk Cahu Kalteng. Hatta Aiza Balaga Matliash Samsi Wajdah Tatlu ala Kaumil Lem Najal Lahum Min Duni Hasitra. Hingga ketika dia sampai di tempat terbit matahari, sebelah timur didapatinya, matahari, bersinar di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari itu. Ayat 93, hingga ketika dia sampai di antara dua gunung, didapatinya di belakang kedua gunung itu, suatu kaum yang hampir tidak memahami pembicaraan orang lain. Setelah Iskandar Zulkarnain mengeluarkan kaum Yajud dan Majud dari di antara dua bukit ke arah daratan Cina. Maka Bani Al-Zahiriyah, Bani Zuroh, atau Bani Al-Jar, Banjar hidup dengan berperadaban yang damai dan tenang. Setelah melalui beberapa perkembangan zaman, sebagian ada beberapa Bani Al-Jar, Banjar, yang telah melakukan kafilah atau perjalanan jauh dan panjang untuk mencari kehidupan yang lebih layak, hingga berlanjut dari zaman ke zaman telah melakukan perjalanannya hingga sampai ke tempat-tempat suatu negeri dan berlanjut hingga sampai pada zaman di mana suatu negeri melakukan perdagangannya melalui sistem barter dan sampai ke suatu negeri yang mengenal mata uang. Di mana para kafilah Bani Al-Jar, Banjar, Bani Zuroh, yang melakukan perjalanan jauh dan panjang, mereka mudah berbaur dan bergaul dengan penduduk negeri setempat dan mudah dipercaya serta mudah untuk memiliki kepercayaan dari suatu penguasa-penguasa negeri dan mudah melakukan kerjasama dengan para penguasa-penguasa setempat bahkan sampai membantu penyelesaian permasalahan-permasalahan atau hal-hal di suatu negeri di mana mereka singgahi. Bani Zahiriyah, Bani Zuroh, atau Bani Al-Jar, Banjar hingga membentuk suatu komunitas kafilah-kafilah untuk keamanan dan kedamaian dalam perantauannya di Gujarat, di Jazirah melewati laut, samudera dan gurun Sahara yang luas hingga sampai ke negeri Sam dan Maghribi sampai ke tanah Arab. Para komunitas kafilah Bani Al-Zahiriyah, Bani Zuroh, atau Bani Al-Jar, Banjar banyak menciptakan peradaban baru di perjalanan kafilah-kafilahnya hingga sampai kepada kafilah yang dikenal orang sebagai kafilah kependudukan Bani Quraisy di tanah Arab. Suku Quraisy murni, zuriat Rasulullah pihak laki-laki degen Bani Zahiriyah, Bani Zuroh, atau Bani Al-Jar, Banjar dari pihak bini-bini murni sampuk buku setelah melalui perkawinan di tanah Malai Tanah Harum atau negeri Sabah di tanah Sahamparan di sahunjuran matahari terbit di lintang negeri Katulistiwa dari Tanjung Puri ke Tanjung Pura atau negeri Borneo, di negeri Kaliwara Kalimantan. Semoga Banjar akan menghadirkan suatu pemimpin besar di belahan bumi umat Islam yaitu Muhammad Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Sebab sejarah Banjar tidak dimulai dari cerita Empu Jatmika atau dari negara Dipa dan bukan dari sejaman Majapahit abad ke-14 atau bukan dari negara Daha serta bukan dari kerajaan Tanjung Puri atau bukan dari kerajaan Semi Sarunai bukan Nan Sarunai namanya kerajaan Nan Sarunai itu tidak ada di Kalimantan ataupun bukan dari pelarian kerajaan Sriwijaya. Banjar itu bukan berasal dari Melayu, Banjar itu bukan berasal dari Dayak, Banjar itu bukan berasal dari Bugis, Banjar itu bukan berasal dari suku Manyan, Banjar itu bukan berasal dari suku Lawangan, Banjar itu bukan berasal dari suku Bukit serta Banjar itu bukan dari kumpulan suku-suku luar lainnya hingga menjadi suku atau bangsa Banjar. Ingat suku Banjar itu tumbuh Bamban murni terlahir dari suku orang Banjar itu sendiri atau suku Banjar itu murni dan terlahir dari orang Banjar itu sendiri, atau suku Banjar itu berasal dan murni terlahir dari nenek moyang orang Banjar itu sendiri. Sebab kalau ditarik lagi berdasarkan analisa penelitian karbon arang Candi Agung ditemukan data dari hasil penelitian pengujian terhadap sampel arang Candi Agung di Amuntai yang menghasilkan tarikh 242 hingga 226 sm.
Informasi ini dikutip dari penelitian berjudul Ekskavasi Situs Candi Agung Kabupaten North Upper Korse, South Kalimantan yang dimuat dalam Jurnal Berita Penelitian Arkeologi edisi Februari tahun 1998. Maka jauh sebelum Majapahit hadir di Pulau Jawa, artinya Candi Agung bukan pengaruh dari Majapahit maupun pelarian Sriwijaya atau bukan sebagai alat bukti yang menunjukkan sampainya kekuasaan pemerintahan Kerajaan Majapahit maupun Sriwijaya di Kalimantan Selatan. Artinya peradaban Banjar ini sudah jauh sekali ratusan hingga jutaan abad lamanya mendiami Pulau Kalimantan ini. Bukankah pendatang dan bukan kerajaannya atau rajanya hasil impor dari luar pulau lain, atau bukan karena ketidaklayakan masyarakatnya yang layak jadi raja? Tapi asli dari kelayakan dan kemampuan penduduk aslinya yang menjadi raja. Bukti fisik dapat kita lihat apabila mengambil tarikh lebih dari 200, atau ribuan tahun hingga jutaan tahun sebelum Masehi, sebelum lahirnya Nabi Isa, maka pada masa-masa itu yang berkuasa adalah Iskandar Zulkarnain yang banyak menurunkan raja-raja Banjar serta sis anak Adam As. Karena sejarah orang Banjar itu turun-temurun beragama Islam maka para ahli sejarah yang bukan muslim kebanyakannya tidak ada yang senang mencatatnya sebagai sebuah sejarah yang harus mereka tulis. Jangan sampai kita dibongoli, dibodohi, dan tertipu oleh peninggalan sejarawan Barat dan Eropa terutama sejarah dari bangsa Belanda yang dilanjutkan oleh sejarawan pada masa Orde Lama dan Orde Baru yang banyak merubah sejarah Banjar dan sejarah Kalimantan serta sejarah Nusantara. Serta banyak ilmuwan sejarah dari bangsa perusak dari 12 suku Yahudi, serta sejarah baru yang dibuat oleh pelaku untuk kepentingan politik dari sejarah yang baru mereka buat dan mereka buat demi kepentingan mereka. Sekarang banyak sejarah palsu yang beredar telah menyepelekan, menyudutkan dan menghilangkan serta membunuh karakter suku Banjar dan orang Banjar serta merendahkan harkat dan martabat suku Banjar dan orang Banjar. Sekarang ada oknum suku-suku lain yang ingin menghapus dan membunuh karakter-karakter Banjar atau ingin menghilangkan identitas Banjar dengan merubah sejarah, dengan membuat sejarah karangan baru yang dibuat-buatnya yang disebarluaskannya lewat tulisan, Facebook, video-video, TikTok, YouTube, atau media sosial lainnya. Kalau Banjar berasal dari suku orang lain maka yang akan digunakan dalam komunikasi kehidupan orang Banjar dalam sehari-harinya tentunya adalah bahasa orang lain, akan tetapi dalam komunikasi kehidupan di komunitas orang Banjar dalam kesehariannya mereka menggunakan bahasa Banjar dengan ciri khas dialeknya masing-masing daerah Banjarnya. Bahasa Banjar adalah bahasa ibu dari bahasa suku-suku yang ada di Kalimantan dan sekitarnya. Bahasa Banjar bukan bahasa Dayak karena Banjar bukan berasal dari Dayak. Bahasa Banjar bukan bahasa Melayu, karena Banjar bukan berasal dari Melayu. Bahasa Banjar bukan bahasa Jawa, karena Banjar bukan berasal dari Jawa. Bahasa Banjar bukan bahasa Bugis maupun Sulawesi, karena Banjar bukan berasal dari Bugis maupun Sulawesi. Bahasa Banjar bukan bahasa Manyan, karena Banjar bukan berasal dari Manyan. Bahasa Banjar bukan bahasa Lawangan, karena Banjar bukan berasal dari Lawangan. Bahasa Banjar bukan bahasa Bukit, karena Banjar bukan berasal dari Bukit. Orang Banjar menggunakan bahasa Banjar karena orang Banjar itu berasal dari nenek moyangnya orang Banjar itu sendiri, nenek moyang orang Banjar bukan berasal dari nenek moyangnya orang lain. Kalau Banjar itu berasal dari suku orang lain maka orang Banjar tidak menggunakan bahasa suku Banjar, tapi menggunakan bahasa suku orang lain, malah kenyataannya sejak jutaan abad yang lalu Banjar tetap menggunakan bahasa Banjar bukan menggunakan bahasa orang lain. Perlu diingat bahasa Banjar adalah merupakan bahasa ibu dari bahasa suku-suku yang ada di Kalimantan dan sekitarnya. Asteris kami hanya melanjutkan kisah sejarah dari Nini Datu kami.